Shalom jemaat yang saya kasihi. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah sebab dan akibat. Sebab dan akibat. 2 Raja-Raja pasal 1 ayat yang ke-6. Jawab mereka kepadanya, ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah, kembalilah pada raja yang telah menyuruh kamu dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Apakah tidak ada Allah di Israel sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal-zebub Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring. Sebab engkau pasti akan mati. Saudara perhatikan ada kata sebab itu. Ini adalah hubungan sebab akibat. Kalau ada penyebab dan ada kalimat kemudiannya adalah akibatnya. Saudara, jadi jelas sebabnya adalah karena meminta petunjuk Baal-zebub. Akibatnya adalah tidak akan bangun lagi dari tempat tidur. Artinya tidak ada kesembuhan, tidak ada mujizat. Sayang sekali, saudara. Betapa gegabahnya Raja Ahazia pada saat itu, bukannya meminta petunjuk Allah, malah meminta petunjuk Baal-zebub. Arti dari Baal-zebub itu adalah the god of fly, Allah dari para lalat, tuan dari para lalat, para binatang yang menyengat gitu. Kok bisa gitu ya? Kok bisa minta petunjuk dari tuan dari para lalat? Gak ada yang bagusan dikit begitu saudara. Tapi justru karena kebodohannya, karena kegegabahannya, padahal ini seorang raja, harusnya raja itu berhikmat. Tapi justru karena kebodohannya, karena ada satu penyebab yang membuat akhirnya bukan mujizat yang datang, tetapi kematian yang datang. Penyebabnya apa? Tidak meminta petunjuk Allah, malah minta petunjuk Baal-zebub. Saudara, hari-hari ini siapakah yang menjadi sosok yang kita andalkan? Kalau sosok yang kita andalkan itu adalah Tuhan, saya yakin percaya hidup kita pasti penuh dengan mujizat. Tetapi kalau kita mulai mengandalkan kepada hal-hal yang kita miliki, yang dianggap tenar, yang dianggap lagi in, lagi happening, dan kita pikir hal-hal itu dapat kita andalkan, celaka kita. Kalau kita mulai mengandalkan manusia, orang yang berkuasa, orang yang punya jabatan, orang-orang yang kita pikir punya koneksi, kita mulai mengandalkan aset kita mulai mengandalkan harta kekayaan, kita mulai mengandalkan kesehatan kita mulai mengandalkan hal-hal yang bukan Tuhan. Hati-hati. Ingat, dari setiap penyebab ada akibat. Kalau ternyata penyebabnya adalah sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan, tercela di hadapan Tuhan, menjadikan kita seteru Allah, membuat kita akhirnya justru bukan dapat mujizat, malah dapat petaka atau bahaya mengincar hidup kita. Hari-hari ini marilah kita memilih penyebab-penyebab yang akan membawa akibat-akibat yang baik, bukan akibat-akibat yang buruk. Pilihlah dengan bijaksana setiap kalimat yang akan keluar dari mulut kita. Pilihlah setiap tindakan dari tangan kita yang akan mengakibatkan hal yang baik pula ke dalam kehidupan kita. Jangan terlanjur dengan ucapan mulut bibir kita. Jangan berkata yang sia-sia. Jangan mengucapkan seleng-seleng kasar yang sebetulnya tidak ada juntrungannya, yang akhirnya hanya mempermalukan nama Tuhan, bukan memuliakan nama Tuhan. Mari tanggalkan hal-hal seperti itu. Tanggalkan. Biarlah kita betul-betul bisa bertanggung jawab dengan semua penyebab-penyebab yang akan kita lakukan, supaya akibatnya nanti adalah akibat yang baik. Ganjarannya adalah ganjaran damai sejahtera. Ganjarannya adalah ganjaran sukacita, bukan ganjaran kecelakaan. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajar, menegur, mengingatkan setiap kami. Biar Tuhan pada hari ini ampuni semua dosa, pelanggaran, kesalahan kami jika kami masih mengandalkan hal-hal yang bukan Tuhan, bahkan membuat Engkau sakit hati, Engkau membuat Engkau terluka karena apa yang kami kerjakan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, biar pimpin kami, tuntun langkah hidup kami hari lepas hari.
Kami semakin hidup sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Berikan kami kasih karunia-Mu Tuhan. Kami boleh terus melangkah berjalan dalam rencana-Mu. Rendam kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan lebih jauh, berlari lebih cepat, menjalani panggilan kehidupan kami, sampai kami menyelesaikan pertandingan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Dan biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.